الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Ustaz, kan banyak ya Ustaz ya, banyak orang yang nggak tahu malu Ustaz. Ya. Baik orang yang banyak yang minta-minta. Ya. Minta-minta dia tahu minta-minta. Kan tapi dia nggak tahu. Yang namanya tahu diri itu dia nggak tahu diri itu kebanyakan Ustaz. Oh, ini ngobrolin siapa nih? Nah, siapa ya? Orang sono. Si B. Nah, ini gimana Ustaz cara menumbuhkan rasa malu di dalam kesadaran rasa malu di orang yang cuma tahu minta-minta. Al-imanu sab'un wa ishruna. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Ya. A'laha ibarat pohon kayu. Yang paling tinggi cabangnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa adnaha cabang yang paling rendah imatatul adza 'anit thariq, membuang sesuatu yang mengganggu dari jalan. Ya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang dari iman. Orang yang tidak punya malu berarti kurang cabang iman, kurang kesempurnaan iman. Malu. Sekarang melihat perbuatannya kita malu. Mendengar ucapan orangnya malah kita yang malu. Ya. Yang melakukan dan yang ngomong malah nggak tahu malu. Betul. Itu Ustaz. Malu-malu itu. Dengan kayak gitu. Ya. Sering terjadi. Iya. Mudah-mudahan Allah tidak mencabut malu itu dari hati kita. Nah, itu gimana cara menumbuhkannya Ustaz? Kayak gitu Ustaz. Orang-orang kayak gitu Ustaz. Kita diproses dalam proses pendidikan yang panjang. Umur kita dengan umur gajah dengan umur buaya sama, 50, 60, 70. Tapi gajah lahir sempoyongan, berdiri, langsung lari. Kita telentang, miring, telungkup, tengkurap, merangkak, duduk, berdiri, bayi, balita, remaja, dewasa, tua. Kenapa prosesnya panjang? Karena memang target hidup kita adalah untuk menjadi memakmurkan alam semesta. Sensitivitasnya mesti tajam. Ada rasa kepedulian. Bisa menjadi leader. Karena dia akan mengatur keseimbangan alam dunia yang terus dinamis dan berkembang. Maka salah satu yang dijaga ini adalah rasa. Rasa, merasakan perasaan orang lain. Merasakan rasa sakit orang lain, disuruh berlapar-lapar nih supaya apa? Merasakan laparnya orang lain. Kalau sudah lapar, haus, tenggorokan kering, gula darah turun, emosi naik. Merasakan, mengendalikan emosi. Jadi sebenarnya bulan Ramadan ini adalah bulan rasa. Bulan rasa. Tapi apa yang terjadi? Rasa kenyang. Rasa malas. Balas dendam. Rasa malas. Padahal kita sedang melatih rasa, mempertajam sensitivitas rasa. Nah ini Ustaz, bicara rasa gitu ya. Ya. Tadi kan dibahas di awal ada seseorang yang mungkin ibadahnya luar biasa, puasa, sholat, bahkan mungkin sudah umroh ataupun haji, Haji, tapi umroh. kemudian beberapa kali dia menunjukkan satu sikap yang tidak elok dilihat, tidak pantas. Tak pantas. Tidak pantas. Tapi kemudian di saat yang sama kita prihatin, tapi di satu titik gitu kita merasa, oh kayaknya saya lebih baik ya dari dia, karena saya tidak melakukan hal-hal tersebut gitu. Ya. Itu gimana Ustaz ya? Apakah perasaan itu adalah perasaan yang benar, atau sebenarnya saya juga menjadi sama saja dengan dia gitu? Karena saya merasa sedikit lebih baik dibandingkan dia yang berperilaku tidak pantas menurut kita gitu. Ya. Dia melakukan tidak pantas. Kalau dia bertaubat, kalau dia dapat hidayah, dia berhenti. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, dia beramal soleh, ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Perbuatan jeleknya itu bukan hanya diampunkan Allah, diganti Allah dengan hasanat. Sementara saya yang sudah merasa diri lebih baik, bukankah iblis keluar dari surga hanya dengan merasa diri lebih baik? Berarti aku sudah melakukan perbuatan iblis. Itulah perlunya kita introspeksi diri. Hasibu anfusakum, introspeksi diri kamu.
qabla an tuhasab, sebelum kamu dihitung, dihisab di hari kiamat. Wazinuha, timbang-timbang amal kamu qabla an tuzanu, sebelum amal kamu ditimbang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita melihat diri kita ini adalah sebagai pendosa. Banyak silap, banyak salah, dosa mata, dosa pikiran, dosa telinga, dosa lidah, dosa tangan, dosa kemaluan, dosa kaki, dosa makan haram, dosa syubhat, dosa ghibah, dosa namimah. Banyak kali dosa kita, sehingga saking sibuknya kita mikirkan dosa kita, nggak sempat kita mengukur orang lain. Tuba liman syaghalahu, berbahagialah orang yang sibuk memikirkan dosa-dosanya. Liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas, sehingga dia tidak sempat memikirkan aib cacat orang lain. Jadi memang itu berbahaya, Ustaz ya. Berbahaya sekali ketika tanpa sadar, tanpa terasa, tiba-tiba kita merasa sedikit lebih baik itu adalah suatu semacam ya kita sudah menyeberangi sungai gitu ya, sudah menyeberangi batas. Kerja Gitu ya. setan yang pertama melarang orang buat baik. Ya. Jangan buat baik, jangan buat baik, jangan buat baik. Kalau orang sudah buat baik, apakah dia berhenti? Dia goda orang itu untuk mengatakan aku lebih baik. Jangan buat baik, jangan buat baik, supaya orang itu jahat terus. Setelah orang itu berbuat baik, di dalam perbuatan baiknya itu dia melakukan tidak baik. Apa tidak baik yang dia lakukan? Merasa diri baik. Dia nggak pernah berhenti, nggak pernah putus asa untuk menyesatkan orang. Bicara dosa ini Ustaz, Ya. kalau di bulan puasa gitu Ustaz, kalau umpamanya kayak saya sebagai fighter, kita latihan kan ada sparringnya itu Ustaz. Sparringnya itu Ustaz. Apa itu kita mukulin teman kita tuh puasanya batal atau enggak, atau kita dosa atau Jadi enggak? takut. Jadi takut nih. Penting gitu. Iya, karena Penting Mas, penting Mas. Jangan keluarin ya, maaf ya. karena kalau latihan sparring itu pasti otomatis ada terluka. pukul-pukulan, ada darah-darahnya juga gitu Ustaz. Aduh. Bang Isan. Oh, senggol bacok. In qatalahu ahadun, in syatamahu ahadun. Kalau dia dicaci maki orang, kalau dia diajak kelahi, maka hendaklah dia mengatakan inni shaim, saya sedang puasa. Caci maki dan kelahi dasarnya adalah permusuhan. Sedangkan MMA ini waktu dia fighting itu dasarnya permusuhan atau olahraga. Kalau latihan itu kan latihan persiapan, jadi untuk latihan aja Ustaz. Dasarnya bukan permusuhan. Bukan. Sedangkan yang dalam hadis tadi, in syatamahu, syatam, caci maki, sumpah serapah, emosi, marah, au qatalahu, atau mengajak perang. Falyaqul, hendaklah dia mengatakan inni shaim, ngajak kelahi. Inni shaim, saya sedang puasa. Sedangkan ini olahraga. Nah, maka mesti dibedakan antara olahraga dengan perang. Membunuh, caci maki, sumpah serapah. Nah, itu. Jadi kalau orang olahraga, main bola, ada orang main bola, lalu kemudian tiang gawang tidak dia jaga. Kenapa nggak jawab? Kenapa nggak kamu jaga tiang gawang? Kita sedang puasa, ikhlaskan. Aduh. lagi lomba lari. Kamu kenapa nggak semangat lari? Ya, serahkan pada Allah. Ini nggak memahami spirit olahraga. Olahraga ini bersaing untuk ketahanan fisik, kekuatan, tenaga, teknik. Raganya yang diolah. Gitu. Jadi dia bukan sedang kelahi. Nah, substansinya itu dipahami dengan baik.